Sri Guru. Kita membaca Bhagavad Gita bab 6 sloka 22. 22. Kalau kitabnya sama di halaman 161. Yam labdhva ca param labham Yam labdha ca param labham manyate nadhikam tata manyate yasmin sthito na dukhena gurunapi vicaryate Yam labdhva ca param labham manyate nadhikam tata yasmin sthito na dukhena gurunapi vicaryate Yam labdhva ca param labham manyate nadhikam tata yasmin sthito na dukhena gurunapi vicaryate Yam labdhva ca param labham manyate nadhikam tata yasmin sthito na dukhena gurunapi vicaryate Setelah mencapai kebahagiaan sejati di dalam Tuhan Yang Maha Esa, ia tidak mengakui ada keuntungan yang lebih daripada pencapaian tersebut di dalam hidup ini. Seorang yogi yang mencapai kesadaran spiritual di dalam Tuhan Yang Maha Esa, maka ia tidak akan pernah tergoyahkan, bahkan ketika berada di dalam kedukaan paling besar sekalipun. Yam labdhva ca param labham manyate nadhikam tata yasmin sthito na dukhena gurunapi vicaryate Yam labdhva setelah mencapai apa? Mencapai Yam labdhva setelah mencapai apa? Mencapai kebahagiaan sejati di dalam sang diri. Sudah mengalami kebahagiaan melalui indria spiritualnya. Nah, orang-orang yang seperti itu, Yam labdhva setelah memperoleh keadaan seperti itu, setelah pencapaian seperti itu, manyate nadhikam tata setelah mencapai hal itu na adhikam labham, tidak ada keuntungan lebih lagi.
Tidak ada keuntungan lebih lagi di dalam hidup manusia ini jika orang sudah mencapai kebahagiaan sejati di dalam diri, di dalam Tuhan Yang Maha Esa. Setelah mengalami kebahagiaan melalui indria-indria di dalam indria-indria spiritual. Bukan kebahagiaan melalui indria-indria material. Indria-indria luar kita ini memberikan kebahagiaan yang ada sementara dan susulannya duka. Kesakitan susulannya. Sedangkan kebahagiaan yang dicapai melalui indria-indria spiritual, kebahagiaan itu tidak ada akhirnya, tidak bersifat sementara. Dia merupakan kebahagiaan yang langgeng. Nah, setelah mencapai kebahagiaan seperti itu, yamlabduha, kalau sudah mencapai keadaan seperti itu, adikam, tidak ada adikam itu artinya lebih lagi. Tidak ada lagi keuntungan lebih daripada itu. Nah, bagi orang-orang duniawi biasa, keuntungan lebih itu adalah kalau keuntungannya dalam bentuk uang, harta. Itu keuntungan lebih bagi orang-orang kebanyakan. Atau mendapat kedudukan-kedudukan tinggi. Itu keuntungan lebih bagi orang-orang kebanyakan. Tetapi pencapaian, keuntungan atau pencapaian lebih di dalam hidup manusia ini, di dalam hidup manusia kita ini, menurut pemahaman orang-orang bijaksana, adalah pencapaian ketika kita mengalami kebahagiaan di dalam diri bersama Tuhan. Bukan mengalami kebahagiaan bersama perlengkapan-perlengkapan dunia. Dalam kesenangan-kesenangan dunia melalui indria-indria dunia kita, indria-indria luar kita. Panca indria atau dasendria kita. Atau eka dasendria kita. Tetapi mengalami kebahagiaan di dalam melalui sukam matintikam yatat buddhi grahayam matindriyam buddhi grahayam. Mengalami kebahagiaan di dalam melalui hati indria-indria yang spiritual, bukan indria-indria material. Karena sekali lagi kebahagiaan yang didapat melalui indria-indria material itu sementara sifatnya. Dan biasanya kebahagiaan kesenangan itu memberi penyakit, memberi kesakitan, kedukaan. Anda menikmati kesenangan-kesenangan 2-3 tahun, setelah itu cerai. 3-5 tahun setelah itu cerai. Bertengkar. Atau mengalami kesakitan-kesakitan. Kedukaan-kedukaan. Mendapat keuntungan-keuntungan dunia, ya kita menjadi bertengkar dengan sesama, dengan keluarga, dengan teman-teman. Kita dijauhkan. Yang dimaksud di sini yamladbaca pramlabham, pencapaian kebahagiaan sejati bersama Tuhan di dalam diri. Nah, pencapaian seperti itu nadekam, tidak ada yang lebih lagi daripada pencapaian itu. Pencapaian hidup manusia kita adalah seperti itu. Pencapaian kalau kita sudah berhasil mengalami kebahagiaan di dalam diri bersama Tuhan. Ditegaskan bersama Tuhan karena kadang-kadang kita mengalami kebahagiaan di dalam tetapi bersama hal-hal dunia. Nah, itu tipuan. Kita yang salah paham, bukan kebahagiaan spiritual, tapi kita sedang menikmati kebahagiaan dunia, kepuasan dunia, kesenangan dunia, kenikmatan dunia yang kita ubah katanya saja menjadi aduh bahagianya. Jadi kita ubah kata itu menjadi bahagia. Nah, ketika orang mencapai keadaan seperti itu, yasmin stito, ketika sudah berhasil berada di dalam keadaan seperti itu,
Nah, wicalyate dia tidak tergoyahkan lagi. Apapun di dunia ini tidak akan mampu menggoyahkan dia. Keyakinannya, kebersamaannya, kebahagiaannya bersama Tuhan di dalam dirinya itu sudah pasti, sudah ajag, tidak akan tergoyahkan lagi. Nah, wicalyate tidak akan tergoyahkan dia lagi. Bahkan dokhena oleh kedukaan apapun. Bahkan dokhena guru nabi kedukaan, bahkan kedukaan yang besar-besar pun tidak akan tergoyahkan dia. Dia akan selalu tetap bersama yang Maha Kuasa di dalam dirinya, dalam kebahagiaan spiritual. Seringkali orang-orang kebanyakan mengalami kedukaan sedikit saja, terus keyakinannya pada Tuhan jadi berubah. Keyakinan pada Tuhan jadi berkurang, jadi merosot. Tuhan, kenapa saya sudah sembahyang, terus sudah memuja Anda, terus saya tidak lulus? Tuhan, kenapa saya rajin sembahyang, rajin memuja Anda, tetapi bisnis saya tidak berhasil? Tuhan, kenapa saya ini? Jadi protes Tuhan. Saya sudah sembahyang rajin, tapi kemana-mana cari kerjaan selalu ditolak. Dan lain-lain, dan lain-lain. Protes kita kan. Jadi orang-orang yang belum mencapai keadaan seperti ini, pencapaian kebahagiaan di dalam diri bersama Tuhan, dia akan mudah sekali tergoyahkan. Wicalyate. Pikirannya akan mudah sekali tergoyahkan. Dikit-dikit komplain pada Tuhan. Padahal yang salah itu bukan Tuhan. Anda tidak belajar baik, ya tidak lulus lah. Tidak berusaha baik, ya tidak dapat kerjaan bagus lah. Jadi kita banyak melihat orang-orang yang apapun jenis kedukaannya dia tidak tergoyahkan. Sini disebutkan nadokhena wicalyate. Oleh kedukaan-kedukaan dia tidak tergoyahkan kok. Baktinya kepada Tuhan tidak pernah tergoyahkan. Bahkan guru nabi bahkan kedukaan yang berat pun, seberat apapun dia tetap tidak tergoyahkan. Jadi pesan di sini adalah usahakanlah mencapai kebahagiaan-kebahagiaan melalui indria-indria spiritual, indria-indria di dalam, bukan oleh indria-indria luar. Karena kebahagiaan dicapai oleh indria luar memberikan kedukaan dan bersifat sementara. Kebahagiaan itu barangkali 2-3 hari, 2-3 tahun ya. Ada batasnya. Dan susulannya kedukaan. Sedangkan kebahagiaan yang dicapai melalui indria-indria spiritual, dia kebahagiaannya bertambah terus, langgeng. Tidak pernah lepas dari kita. Kebahagiaan itu tidak meninggalkan kita. Dan berusaha kalau kita sudah bersama Tuhan, kita tidak tergoyahkan. Kita tidak tergoyahkan apalagi oleh hal-hal kecil. Apalagi oleh hal-hal yang sangat kecil. Karena tidak bisa dibandingkan dengan karunia Tuhan ya, hal-hal kecil. Bahkan sering hal-hal kecil itu sebenarnya training untuk kita menjadi lebih ahli di bidang kita, lebih kuat, lebih tabah, lebih teguh. Coba tentara-tentara kalau tidak dilatih yang keras, tidak bisa menjaga negara kita kan, tidak bisa jadi. Adik-adik kalau tidak belajar yang baik, tidak bisa jadi orang nanti, tidak bisa jadi orang penting nanti, tidak bisa. Bahkan untuk hidup sendiri pun tidak bisa. Barangkali bisa hidup seperti ini.
kerja untuk makan hari ini. Amit-amit gitu ya. Jadi kita yang memang harus berusaha keras. Jangan dikit-dikit menyalahkan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kasih-Nya. Bahkan Tuhan tidak pernah lepas dari kita. 24 jam bersama kita. Kita ingat beliau atau tidak, beliau tetap bersama kita. Jadi problemnya ada sama kita. Ya. Rahayu.